Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mr. Eko di Istana Seluler. Nah, mungkin teman-teman sudah menunggu nih sesi ketiga dari bagaimana cara mengoptimalisasi bisnisnya teman-teman agar bisa berjalan autopilot. Nah, simak terus sampai selesai ya video ini, karena ini adalah sesi terakhir supaya teman-teman nanti bisa optimal dalam menjalankan bisnis online-nya. Oke. Nah, gini teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin sudah lihat video saya, ada 3 poin penting sebenarnya teman-teman kalau ingin bisnisnya berjalan secara otomatis. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus rajin belajar ya, karena ada beberapa ilmu-ilmu baru yang harus teman-teman kuasai. Nah, kombinasi dari ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ini akan mempengaruhi bagaimana teman-teman nanti bersikap, bagaimana teman-teman nanti mengatur ulang ya software-software atau cara penanganan kita dalam menangani para konsumen yang masuk ke channel kita atau ke WhatsApp kita. Jadi penting sekali, yang pertama teman-teman harus selalu update ilmu ya, salah satunya dengan menonton video saya atau channel saya atau mungkin channel-channel yang lainnya. Nah, tentu berbeda ya penanganan teman-teman bisnis dropship, bisnis reseller, bisnis multi level dengan bisnis konvensional itu beda. Multi level A dengan multi level B juga cara kerja polanya juga berbeda, karena biaya joinnya yang berbeda, kemudian manfaat produk juga berbeda, target market juga berbeda. Nah, teman-teman juga harus menguasai itu. Nah, teman-teman yang nanti mau belajar bagaimana optimalisasi bisnis reseller atau dropship itu mirip ya, nanti bisa follow di channel saya satunya, karena saya bahas khusus di sana. Untuk teman-teman yang aktif di multi level marketing atau bisnis direct selling, nanti saya sudah siapkan juga di channel satunya, itu khusus bahas bagaimana cara optimalisasi bisnisnya agar autopilot, khusus buat Anda yang bisnisnya multi level marketing. Nah, di sini saya akan bahas secara umum ya, supaya teman-teman bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana bisnis itu bisa otomatis ya. Yang pertama, kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana kita harus selalu belajar. Yang kedua adalah bagaimana cara mendatangkan traffic. Traffic itu adalah bagaimana orang berkunjung ke kita, mencari tahu informasi tentang kita, dan bertanya langsung ke kita. Ya, supaya membangun itu kita harus memberikan konten-konten dulu, edukasi-edukasi dulu perihal apa yang akan kita jual ke mereka. Misalnya Anda menjual produk handphone misalnya, Anda harus tahu dulu handphone ini marketnya adalah orang-orang yang mana? Apakah anak muda yang suka game, atau orang-orang yang suka bisnis ya, atau mereka yang sudah mapan dari segi finansial ya. Kalau anak-anak yang suka game, Anda harus bikin konten-konten dulu tentang video game tentunya ya, tentang tekniknya, tentang cara main gamenya dan sebagainya lah. Setelah mereka berkumpul, nah Anda berikan review HP apa nih yang cocok untuk main gamenya. Nah, ini supaya mereka trafficnya masuk dulu. Kalau orang-orang yang sudah kerja, mereka butuh yang lengkap gitu ya, kemudian datanya bisa membaca hampir semua software. Nah, Anda harus tahu juga kebutuhan mereka ya, bagaimana mungkin software Excel, tips triknya, mengatur halaman buku, mengatur halaman kerja dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, setelah mereka sering nonton video kita bisa jual produk kita. Nah, itu salah satunya. Nah, lebih spesifik lagi yang terakhir adalah saat traffic sudah banyak, kemudian mereka mulai tertarik ke kita dan chatting ke WA kita, hal yang perlu kita lakukan adalah convert selling. Bagaimana agar merubah mereka yang hanya sekedar ingin tahu, ingin belajar, yang sekedar mereka hanya ingin mengupdate ilmu mereka, menjadi tim penjualan kita atau menjadi tim reseller kita. Nah, salah satunya adalah kita berikan benefit-benefit, keuntungan-keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika menggunakan produk dan memasarkan produk kita. Nah, ada 2 cara juga teman-teman bisa terapkan nih, 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa saring mereka-mereka yang hanya sekedar ingin nyoba produknya. Jadi jangan salah market teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mereka hanya sekedar membeli produk,
maka teman-teman tinggal cari testimoni, review produk dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya kalau teman-teman adalah orientasinya adalah merekrut reseller yang banyak, menggait leader-leader besar yang ingin join ke Anda harus berikan ya video atau edukasi tentang bagaimana peluang bisnisnya. Ya, bonusnya berapa, kalau jaringan saya sekian saya dapat apa, rewardnya apa, penghasilannya berapa kalau saya tekuni bisnis ini. Lah, kalau teman-teman sudah menjelaskan tentang potensi bisnisnya, maka peluangnya sangat besar. Yang join adalah mereka-mereka yang ingin bisnis. Ya, sebaliknya bila teman-teman yang dijual adalah review produknya, testimoninya, cara pakainya, manfaat produknya dan lain sebagainya, maka jangan salah, maka yang join atau yang akan mendekat adalah mereka-mereka adalah tipe-tipe yang ingin hanya sekedar mencoba produknya. Jadi tergantung nih teman-teman sekarang, teman-teman ingin produknya dibeli orang atau teman-teman ingin punya tim reseller atau tim leader yang handal. Jawabannya ada di teman-teman sendiri. Maka jangan salah bikin dua konten yang berbeda ya, kemudian kita fokuskan ke satu konten khusus sesuai target kita. Kalau targetnya teman-teman ingin banyak leader-leader yang join, ya bikin edukasi tentang potensi bonus dan bagaimana cara rekrut membernya. Tapi teman-teman bila ingin penjualannya laris, misalnya punya bisnis konvensional nih, punya produk apa gitu, ingin penjualan saja, tidak ada recruiting reseller, teman-teman silahkan review sebanyak mungkin tentang manfaat produk, testimoni ya, kemudian cara pakai produknya dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka masuk ke WA kita, maka tugas kita adalah memfollow up mereka. Follow up paling bagus adalah kita telepon langsung, kita diskusi. Tapi diskusi kita sudah nggak diskusi kosong ya, karena mereka sudah lihat video kita sebelumnya, mereka sudah lihat penjelasan kita sebelumnya. Jadi follow up-nya akan lebih mudah. Kalau beli-beli, kalau enggak, kalau join-join, kalau enggak, selesai. Jadi nggak ada istilahnya baper, hanya sekedar tanya doang, nggak beli. Itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Ya, tugas Anda, tugas teman-teman adalah membuat konten yang mengedukasi mereka, sehingga pada saat mereka tanya, mereka hanya ingin memastikan bahwa kita balasnya cepat, kita siap membina mereka, kita siap untuk jadi mentor mereka yang non-stop, yang online sewaktu-waktu, sewaktu-waktu tanya kita bisa jawab. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, pengalaman selama jalankan beberapa bisnis reseller, dropship dan juga bisnis multi level marketing. Alhamdulillah saya full online di rumah, dan tugas saya adalah setiap hari hanya sekedar menunggu ya, menunggu orang-orang masuk WA saya tinggal follow up mereka-mereka yang memang serius ingin berbisnis. Kalau mereka hanya sekedar lihat-lihat, ya mereka bisa lihat-lihat konten-konten saya, mereka bisa lihat-lihat video-video edukasi saya. Kalau dengan penjelasan yang saya berikan itu mereka mulai tertarik, kayaknya bisnisnya bagus nih, legalitasnya udah lengkap gitu kan, marketing plan-nya juga simple, pabriknya ada ya kan, kantornya jelas, kemudian biaya joinnya juga murah, apalagi bisnisnya baru. Nah, teman-teman silahkan putuskan sendiri kira-kira mau join atau tidak ya, karena di bisnis online ini semua informasi terbuka, kita nggak bisa bohong-bohong lagi ya, kita nggak bisa dikadalin lagi sama leader-leader, kita nggak bisa dipaksa orang untuk join ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Itu dulu mungkin sedikit share pengalaman saya selama menjalankan bisnis secara online. Alhamdulillah dari hasil online saya sudah bisa punya rumah sendiri ya, sudah alhamdulillah tahun ini sudah nggak ngontrak lagi. Semoga teman-teman bisa segera mencapai targetnya di tahun ini ya. Jadi walaupun bisnisnya online, kita nggak ngantor secara langsung, ternyata hasilnya luar biasa teman-teman ya. Ini dan ini bisa dipelajari. Yang penting teman-teman mau meluangkan waktu sampai 1-3 jam sehari ya. Pengalaman kita nggak sampai 1-3 bulan kita udah menguasai beberapa skill-skill baru yang selama ini kita anggap itu skill-skill yang memang tidak diajarkan di dunia formal. Di sekolah itu kita nggak diajarin cara jualan ya, di sekolah juga kita nggak diajarin cara branding, bahkan ya sekolah kita nggak diajarkan cara bikin video, cara editing video, atau cara menawarkan produk dengan cara soft selling, hard selling, kita nggak paham apa itu. Nah, ilmu ini
Tapi ini ilmu sangat umum sekali, hampir semua orang bisa dapatkan dengan mudah di YouTube, di website atau dimanapun. Anda tinggal coba, Anda tinggal praktekkan. Ya, kalau memang tidak worth it, Anda bisa coba ilmu yang lain. Ya, tapi alhamdulillah yang saya coba dari beberapa trial and error, ya, percobaan dan salah, percobaan yang salah, akhirnya saya menemukan formula bagaimana cara jalankan bisnis agar autopilot. Ya, itu dulu mungkin dari saya ya. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen di komen bawah ya. Nanti kita akan sharing lagi. Ada satu materi penting sekali yang perlu saya bagikan ke teman-teman ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.